Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita belajar tentang pertidaksamaan rasional, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan irasional. Ya, apa sih pertidaksamaan irasional itu? Oke, kita simak video berikut ini. Ya, sebelum ke pertidaksamaan irasional, kita ketahui dulu nih, apa sih bilangan irasional itu? Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B-nya bilangan bulat serta B-nya tidak sama dengan 0. Berkebalikan dengan bilangan rasional yang kemarin kan, kalau bilangan rasional kemarin adalah bilangan yang dapat dibentuk dalam bentuk A per B. Nah, kalau ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Nah, dengan mudah dapat kita simpulkan bahwa bilangan irasional adalah bilangan di bawah tanda akar yang tidak bisa ditarik akarnya, sehingga menghasilkan bentuk rasional A per B. Jadi yang tidak bisa dicari akarnya, ya. Nah, contohnya nih, akar 2, akar 10, ya kan? Akar 2 itu hasilnya tidak bisa kita bentuk jadi bilangan bulat kan, tidak jadi bentuk bilangan rasional. Nah, itu bilangan irasional. Jadi kebalikan dari bilangan rasional, irasional itu, ya. Nah, sedangkan pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar, ya, yang tadi itu. Nah, berikut ini beberapa bentuk umum pertidaksamaan irasional. Yang pertama, nah ini ada akar fx kurang dari c. Kemudian akar fx kurang dari sama dengan c. Nah, ini akar fx lebih dari c. C-nya itu sebagai konstanta ya. Akar fx lebih besar sama dengan c. Kemudian ada lagi akar fx kurang dari gx. Akar fx kurang dari sama dengan gx. Akar fx lebih dari gx. Akar fx lebih besar sama dengan dari gx, ya. Kemudian, nah ini yang terakhir, kedua-duanya sama-sama akar. Nah, yang pertama ini kan dia pertidaksamaannya dengan konstanta. Kemudian yang kedua dia pertidaksamaannya ini dengan suatu fungsi lagi, tapi tidak dalam bentuk akar. Nah, yang ketiga, kedua-duanya sama-sama dalam bentuk akar. Nah, dengan fx dan gx fungsi, jadi fx dan gx adalah fungsi sebagai fungsi dengan variabel x. C itu adalah bilangan real yang tadi ya, yang konstanta. Nah, kalau pertidaksamaan irasional dia dengan syarat nih. Ada syaratnya akar fx dan akar gx-nya terdefinisi. Maksudnya terdefinisi adalah nilai fx dan nilai gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi dia harus ada syaratnya yang di dalam akar ini nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Karena kalau misalnya dia di dalam akarnya negatif atau kurang dari 0, nantinya dia bukan bilangan irasional lagi, tapi disebutnya bilangan imajiner. Ya, karena di dalam bentuk akarnya itu negatif. Makanya harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh nih. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 2X min 5 kurang dari 3. Nah, ini yang bentuk tadi yang pertama ya, yang pertidaksamaan irasional, tapi di sininya konstanta, yang bentuknya C. Nah, oke, kita jawab deh. Nah, akar 2X min 5 kurang dari 3. Ya, supaya hilang akarnya diapain? Dikuadratkan ya kan, jadi kedua ruas dikuadratkan. Nah, ini jadi karena kedua ruas dikuadratkan maka akar 2x min 5 dikuadratkan kurang dari 3 kuadrat. Kalau sebelah kirinya dikuadratkan maka sebelah kanannya juga harus dikuadratkan, harus adil ya. Oke, karena akar dikuadratkan akarnya hilang maka di sini tinggal sisa 2x min 5. Kemudian 3 kuadrat itu 9. Oke, jadikan yang sebelah kiri ini hanya khusus milik X, karena kan yang ditanya adalah nilai X-nya aja, ya kan? Oke, maka di sini jadi 2X, nah ini 9, min 5-nya pindah ruas jadi plus 5, maka 2X kurang dari 14. Nah, X-nya berarti 14 dibagi 2, jadi X-nya kurang dari 7, ya. Nah, belum selesai sampai sini. Tadi kan ada syarat kan, kalau pertidaksamaan irasional itu si fungsi
fx-nya itu harus terdefinisi, artinya dia syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita cari syaratnya, ya. Nah, berarti 2x min 5 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, 2x lebih besar sama dengan min 5-nya pindah ruaskan jadi 5. X-nya berarti 5 bagi 2. Ya, X lebih besar sama dengan 5 per 2. 5 per 2 itu kalau dijadikan desimal sekitar 2,5 ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya dulu. Nah, ada 5 per 2 sama 7. Nah, yang pertama, X-nya kurang dari 7, berarti X-nya ke sebelah kiri, ya kan? Kemudian, yang kedua, X-nya lebih besar sama dengan 5 per 2. Nah, ya, di sini ada bulat kosong dan bulat penuh ya. Yang 5 per 2 ini bulat penuh, karena dia syaratnya kan harus sama dengan, maka dia bulat penuh. Hati-hati, nanti kadang suka salah di sininya nih. Kemudian si ininya karena nggak ada tanda sama dengannya, maka dia bulat kosong. Ya. Terus yang kedua ini X lebih besar sama dengan 5 per 2, berarti arsirannya ke arah kanan. Ya. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaian yang mana? Yang diarsir paling banyak. Yang mana? Nah, antara 5 per 2 sama 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. X-nya adalah anggota bilangan real. Ya, nah ini himpunan penyelesaiannya. Ya, sekarang kita ke contoh yang kedua. Ya, nah ini tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 10 min X kuadrat kurang dari X plus 2. Nah, ini pertidaksamaannya dengan fungsi lagi tapi yang tidak ada akarnya, ya. Oke, langsung aja kita jawab nih. Nah, akar 10 min X kuadrat kurang dari X plus 2. Nah, ini kan dalam bentuk akar nih. Kayak yang tadi ya, kalau misalnya dalam bentuk akar supaya hilang akarnya diapain? Ya, kedua ruas kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan, ini berarti jadi akar dari 10 min X kuadrat kemudian dikuadratkan, kurang dari X plus 2 dikuadratkan. Ya, karena ini dikuadratkan, maka akarnya hilang, jadi 10 min X kuadrat. Nah, yang ini X plus 2 kuadrat, kalian bisa jabarkan dengan kali pelangi, jadi X plus 2 dikali X plus 2. Atau kalau kalian mau langsung pakai yang misalnya A plus B kuadrat itu kan A kuadrat, plus 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini juga bisa. Jadi, X kali X, X kuadrat, kemudian X dikali 2, 2X, kemudian dikali 2 lagi, jadi plus 4X, kemudian 2 kali 2, jadi plus 4. Ya, nah setelah ini kita jadikan ini pertidaksamaannya kurang dari 0. Jadi 10 min X kuadrat, nah ini X kuadrat pindah ruas jadi min X kuadrat, 4X pindah ruas jadi min 4X, plus 4 pindah ruas jadi min 4. Nah, min X kuadrat itu jadinya min 2X kuadrat, ya kan? Kemudian min 4X kita tulis lagi, kemudian 10 dikurangin 4, plus 6, kurang dari 0. Nah, kalau bentuk pertidaksamaan yang ini negatif, biasanya kita agak kesulitan kalau misalnya untuk difaktorkan. Nah, kebetulan ini juga dia kelipatan 2, ya. Karena ini negatif, maka kita bagi sama negatif 2 supaya memudahkan. Ya, negatif 2x kuadrat dibagi negatif 2. Jadi, x kuadrat kemudian min 4x dibagi min 2 plus 2x plus 6 dibagi min 2 min 3. Nah, kalau pertidaksamaan, ya, kalau dibagi atau dikali sama negatif, tandanya berubah. Yang tadinya ini kan tandanya kurang dari 0, maka karena dibagi sama negatif, maka tandanya berubah jadi lebih dari. Begitu juga sebaliknya. Kalau tandanya di sini lebih dari, maka tandanya kalau dikali atau dibagi sama negatif, dia akan berubah jadi kurang dari. Oke, sekarang kita faktorkan, ya. Nah, ini X kuadrat, maka jadi X dikali X, ya kan? Kemudian si 3. 3 itu faktornya adalah 1 kali 3. Tulis aja dulu 1 kali 3-nya. Kemudian minus. Minus 1 plus 1 min. Siapa yang plus, siapa yang min? Supaya hasilnya jadi plus 2 di depannya. Ya, si satunya negatif, si 3-nya positif. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya nih. X plus 1 pembuat nolnya adalah X sama dengan 1. Kemudian X plus 3 pembuat nolnya adalah X sama dengan min 3. Nah, sekarang kita ambil garis bilangan. Min 3 sama 1. Oke, sebelah kirinya min 3 ada titik min
min 4 ya. Min 4 ini kita substitusi ke sini. Oke, kita langsung masukkan min 4 dikurangi 1 min 5, min 4 tambah 3 min 1. Min 5 kali min 1 hasilnya 5. Nah, 5 ini lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 pasti tandanya di sebelah kirinya negatif 3 adalah positif. Terus di antara min 3 sama 1 ada angka berapa? Ada angka 0 ya. 0 kita substitusi langsung nih ke sini. 0 dikurangin 1, min 1, 0 tambah 3, 3. Jadi min 1 kali 3 sama dengan min 3. Oh, ada min 3, berarti ada negatifnya. Kurang dari 0 kan? Karena kurang dari 0, maka daerah min 3, antara min 3 sama 1 adalah negatif. Oke, kemudian sebelah kanannya 1 ada 2. 2 ini kita substitusi langsung ke sini. 2 dikurangi 1, 1, 2 tambah 3, 5. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, 5 ini lebih besar dari 0. Maka daerah sebelah kanannya 1 itu plus. Nah, yang diminta yang apa? Yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 yang mana? Yang kurang dari negatif 3 atau yang lebih dari 1. Nah, ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya. Ini belum selesai ya, masih ada kelanjutannya. Nah, untuk sebagai patokan nih, patokan ke depannya, lihat. Kalau pertidaksamaan koefisien X kuadratnya ini positif, maka dia selalu selang-seling ya. Nih, dimulai dari positif, plus, min, plus gitu ya. Jadi dia selalu selang-seling, plus, min, plus gitu ya. Nah, kalau koefisiensi X kuadratnya di sininya negatif, maka dia nanti tandanya mulai dari negatif juga nih. Jadi min plus min gitu ya. Nah, karena ini di sini X kuadratnya positif, maka dimulai dari positif dulu di sininya. Plus, min, plus. Nah, ini untuk mempermudah kita nanti ke depannya, ya. Nah, sekarang karena dia bentuknya dalam bentuk akar, maka ada syarat, ya. Syaratnya itu adalah fx yang harus lebih besar sama dengan 0. Jadi yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 10 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, kita faktorkan nih. Nah, biasanya kan awalnya X kuadrat dulu. Nah, sekarang ini 10 min X kuadrat. Nah, berapa dikali berapa nih supaya hasilnya jadi 10? Kemudian jadi di sebelah kanannya jadi min X kuadrat nih. Ya, akar 10 dikali akar 10. Kan akar 10 kali akar 10 hasilnya 10. Ya kan? Kemudian ini X kuadrat, maka X kali X. Nah, minus. Minus berarti tandanya satunya min, satunya plus ya. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Ini X-nya adalah min akar 10, kemudian yang ini X-nya sama dengan akar 10. Oke. Nah, pakai konsep yang tadi ya. Kalau misalkan koefisien X kuadratnya itu positif, maka dimulai dari plus, min, plus. Tapi kalau koefisien X kuadratnya di sininya negatif, maka kita mulai dari negatif dulu. Berarti di sini min, plus, min. Jadi min, plus, min. Ya. Nah, akar ini kan di sininya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diminta yang lebih besar kan, yang positif kan. Nah, berarti di antara min akar 10 sama akar 10. Ingat di sininya bulat penuh karena di sini ada tanda sama dengan ya. Jadi daerahnya adalah yang ini. Jadi antara min akar 10 dan akar 10 ya. Nah, sekarang kita tarik garis dari yang tadi tuh. Nah, yang awal kan awal adalah X-nya kurang dari min 3 sama X-nya lebih dari 1. Akar 10 itu sekitar 3, ya. Kan kalau akar 9 itu 3, akar 16 itu adalah 4. Jadi akar 10 itu antara 3, sekian gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua nih. Yang kedua itu daerahnya antara min akar 10 dan akar 10 ini. Ya, daerahnya antara min akar 10 dan akar 10. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya mana? Yang diarsir paling banyak. Nah, kita lihat daerah ini diarsir berapa kali? Ini sekali. Ya, yang ini daerahnya diarsir 2 kali. Yang ini diarsir 1 kali. Yang ini diarsir 2 kali. Dan ini diarsir 1 kali. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang, nah ini yang diarsir. Ya, berarti maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah min akar 10 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, kurang dari min 3. Atau 1 kurang dari X, kurang dari sama dengan akar 10. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Ya. Ya, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Nah, ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kuadrat min 4 lebih besar dari akar X plus 2. Ya. Nah, yang tadi kan pertama pertidaksamaan irasionalnya dengan konstanta. Kemudian yang kedua dengan fungsi lagi tapi tidak dalam bentuk akar. Nah, sekarang yang kedua-duanya dalam bentuk
akar. Oke, langsung kita jawab. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kita kuadratkan kedua ruasnya supaya hilang akarnya. Oke, berarti jadi, nah karena kedua ruasnya sama-sama dikuadratkan, dia langsung, ya kan, hilang akarnya. Jadi X kuadrat min 4 lebih besar dari X plus 2. Ya, nah ini berarti X kuadrat min 4 dijadikan pertidak sama 0 ya. X-nya pindah ruas jadi min X, 2-nya pindah ruas jadi min 2. Maka jadi X kuadrat min X min 4 min 2 jadi min 6. Oke, kita faktorkan. X kuadrat berarti X kali X. 6. 1 kali 6 dan 2 kali 3. Mana? Yang mana nih supaya jadi min 1? Ya, 2 kali 3. Kita tulis 2 sama 3. Kemudian minus, satunya min, satunya plus. Siapa yang min, siapa yang plus, supaya jadi hasilnya min 1. Iya, betul. Plus 2 sama min 3. Oke, sekarang kita cari pembuat nolnya. X plus 2, pembuat nolnya X sama dengan min 2. X min 3, pembuat nolnya adalah X sama dengan 3. Oke, sekarang kita tarik garis bilangan. Min 2 sama 3. Oke, kita titik uji dulu aja deh ya, ini. Nah, daerah sebelah kirinya min 3 ada, sebelah kirinya min 2 ada min 3. Min 3 kita substitusi ke sini. Ya, min 3 tambah 2, min 1. Min 3, min 3, min 6. Min 1 kali min 6 hasilnya 6. 6 lebih dari 0. Maka daerah sebelah kirinya min 2 positif. Kemudian di antara min 2 sama 3 ada angka 0. 0 kita substitusi ke sini. Ya, berarti 0 tambah 2, 2, 0 dikurangi 3, min 3. 2 kali min 3, min 6. Tandanya negatif. Maka daerah antara min 2 sama 3, negatif. Kemudian sebelah kanannya 3, ada 4. 4 kita substitusi juga ke sini. 4 tambah 2, 6. 4 kurangi 3, 1. 6 kali 1, 6. Lebih dari 0. Berarti sebelah kanannya 3, positif. Ya, nah, diminta yang mana nih? Yang lebih besar. Yang lebih besar berarti sebelah kirinya min 2 dan sebelah kanannya 3. Lihat, sama kan ya? Nih, ini kan X kuadratnya positif. Dia mulai dari positif. Plus, min, plus. Ya. Nah, sekarang kita ke syaratnya nih. Syarat dari ini ya. Nah, syaratnya karena dia dua-duanya dalam bentuk akar, maka kita cari kedua-duanya harus lebih besar sama dengan 0. Yang pertama, X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Ya, kita faktorkan X kuadrat, maka jadi X kali X, kemudian 4 itu berarti 2 kali 2. Minus, berarti satunya plus, satunya minus. Berarti X-nya masing-masing, yang ini X-nya sama dengan min 2, yang ini X-nya sama dengan 2. Oke, kita tarik garis bilangan. Ya, karena dia sama dengan maka ada bulat penuh ya. Nah, kayak tadi nih, ini kan X kuadrat, maka ini X kuadratnya positif koefisiennya, maka dia mulai dari positif di sininya. Ya, maka jadi plus min plus ya, daerah himpunan penyelesaian ini. Yang diminta yang mana? Yang lebih besar, berarti nah ini ke sebelah kirinya min 2 dan sebelah kanannya 2. Oke, syarat yang kedua, X plus 2 yang ini, X plus 2 harus lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan 2-nya kita pindah ruaskan, lebih besar, X lebih besar sama dengan min 2. Maka kalau kita tarik garis bilangan, ini X-nya karena lebih besar berarti ke sebelah kanan. Ya. Nah, kita jadikan satu yang tadi sama yang 2 ini. Ya. Oke, tarik garis bilangan. Nah, ini titiknya kan tadi 2 sama 3 ya. Nah, ini di sini ada min 2 sama 2. Oke, yang pertama tadi kan X kurang dari min 2 sama X lebih dari 3 ya. Kemudian sekarang yang ini nih, ke sebelah kirinya min 2, ke sebelah kanannya plus 2 ya kan. Kemudian yang terakhir yang ini, X-nya lebih besar sama dengan min 2. Nah, yang warna merah ini lebih besar ke sana. Nah, sekarang kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang diarsir paling banyak pasti masih ya. Kita lihat daerah sebelah kirinya min 2, ini diarsir berapa kali? 2 kali ya. Ini yang warna pink sama yang warna hijau 2 kali. Kemudian yang daerah sini diarsir berapa kali? Sekali, yang warna merah aja ya. Kemudian antara min 2 sama 3 diarsir berapa kali? 2 kali ya, yang warna merah sama yang warna hijau. Nah, yang sebelah kanannya 3 berapa kali?
3 kali ya, yang warna pink, warna merah, dan warna hijau, yang diarsir sebanyak 3 kali. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya mana? Yang diarsir paling banyak, berarti yang mana? Yang X-nya lebih dari 3 ke sana. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah X-nya X lebih besar dari 3. X-nya anggota bilangan real. Nah, ini ya himpunan penyelesaiannya. Ya, itu tadi ya penjelasan tentang pertidaksamaan irasional. Semoga bermanfaat videonya dan semoga kalian akan memahaminya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.